Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik, dilanjutkan. Sudah, Pak. Menulis naskah khotbah dengan membuat kesimpulan atau penutup khotbah. Tadi khotbah itu sudah dimulai dengan baik, dengan bagus, dengan menjelaskan nasnya, temanya, ya di pendahuluan itu semuanya sudah menyampaikan pokok besar, sudah diuraikan itu pokok-pokok besar dengan pokok-pokok kecil, menguraikan, menjelaskan, mengilustrasikan, kemudian menerapkan, maka saatnya untuk menutup khotbah. Bagaimana cara menutup khotbah yang baik? Kalau diawali dengan baik, ya pada saat menyampaikan dengan baik, pahami dan mengerti, penutupnya pun harus bagus juga ya, ya harus baik juga. Oke, perhatikan ini langkah yang keenam, membuat kesimpulan atau penutup khotbah. Nah, apa itu kesimpulan? Kesimpulan atau penutup khotbah adalah rangkuman dari seluruh khotbah yang telah disampaikan. Jadi dirangkum. Ya, namanya dirangkum berarti dibuat singkatnya, tidak memperpanjang khotbah lagi ya. Isi kesimpulan itu apa saja? Apa saja isi kesimpulannya? Apa muatannya, esensinya? Itu apa? Ada tema, di dalam tema ada kata kunci, kemudian ada pokok-pokok besar. Ya, pokok besar. Sekali lagi ingat ya, apa isi atau esensi dari kesimpulan atau penutup? Temanya ada diulang di sana. Kemudian ada kata kuncinya. Ingat ya, kalau kata kuncinya langkah-langkah ya langkah-langkah. Kalau prinsip-prinsip, prinsip-prinsip. Ya, kalau syarat-syarat dan seterusnya. Ya, kalau itu kata kuncinya. Kemudian pokok besarnya. Berapa pokok besarnya? 3. Ya, harus diulang lagi tuh pokok besar yang 3 itu. Nah, ini khotbah ya seperti itu penutupnya. Ya, penutupnya. Oke, perhatikan. Ya, kesimpulan bisa diisi dengan apa? Bisa juga ditambah mungkin 1 ayat Alkitab sebagai penutup, ayat penutup. Untuk dibaca ya sebelum berdoa penutup, mungkin ya baca 1 ayat Alkitab, atau mungkin bisa juga ilustrasi yang singkat. Jangan panjang-panjang, ilustrasi yang singkat yang mungkin menyampaikannya hanya hitungan 30 detik atau 1 menit. Ya, jangan lagi ditambah durasi waktu untuk ilustrasi terlalu panjang atau bercerita lagi kan gitu ya. Jadi harus singkat. Baru ada tantangan. Nah, ada tantangan bagi jemaat. Misalnya tadi, hidup bahagia. Hidup bahagia yaitu dengan 3 langkah. Yang pertama, suami harus mengasihi istrinya. Yang kedua, istri menghormati suaminya. Yang ketiga, orang tua menghargai, menghormati anak-anaknya. Sudahkah kau sebagai suami mengasihi istrimu, sebagai istri menghormati suamimu, anak-anak menghormati orang tuamu? Tantangan, saatnya engkau menerapkan, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mengasihi, menghormati. Ya, supaya engkau bahagia dalam rumah tanggamu. Ya, tantangan. Ya, sebelum kita mengakhiri khotbah ini, mari kita nyanyikan satu pujian. Ya, bisa ya. Ada satu tantangan lalu lihat pujian. Kasih dari surga. Nah, misalnya ya, nyanyi gitu ya. Nah, jadi akhirnya dengan nyanyi ya, baru berdoa atau nyanyi dulu satu kali, berhenti nyanyinya, tinggal pemain musik yang mungkin melulukan pujian, nyanyi dengan setengah suara. Nah, kita nanti masuk terakhir tantangan. Ya, tantangan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sangat jelas. Ya, bahwa kita harus mengasihi, harus menghargai, menghormati, bla 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 dan sebagainya. Mari, siapa di antara kalian selama ini memberontak kepada orang tuanya, tidak taat kepada orang tuanya? Siapa yang suami yang sudah kehilangan kasihnya kepada istrinya dan seterusnya dan lain sebagainya? Tantang. Ya. Lalu mereka diajak berdoa. Seperti itu ya. Oke. Itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu. Ada saran. Ada saran dalam memberi kesimpulan. Ya, sarannya apa? Perhatikan ya, perhatikan. Jika sudah berada dalam tahap kesimpulan ataupun penutup, perhatikan ini, jangan memasukkan ide baru.
Padahal sudah mau masuk klimaks, ditambahkan ide baru lagi. Jangan, atau cerita baru lagi. Ya, jangan, ya. Jadi ingat tadi, tema, kata kunci, pokok besar, itu aja sudah, ya. Baru masuk tantangan. Itu namanya. Jadi jangan terlalu ditambah lagi cerita baru lagi, jangan, ya. Ya, kemudian yang ketiga, perhatikan, disarankan ya, kalimat kesimpulan itu sebaiknya dikonsep sesingkat mungkin. Sesingkat mungkin untuk apa? Menghindari sikap mengambang. Ya, seperti pesawat yang berputar-putar tidak mampu mendarat. Ya, tahu kan pesawat yang berputar-putar di atas tidak mampu mendarat gitu ya. Karena apa? Tidak siap untuk mendarat, barangkali ada kendala dan yang lain sebagainya. Jadi harus benar-benar siap. Ya, siap. Jadi pokoknya harus jelas. Oke, coba diperhatikan. Bagaimana memulai suatu khotbah, begitu juga harus mengakhiri dengan mengakhiri khotbah. Kalau dimulai ya khotbah dengan baik dan juga harus diakhiri dengan baik. Ya, diakhiri dengan baik. Coba misalnya ini pendahuluan, perhatikan ya. Perhatikan gambar ya, pendahuluan. Kemudian ini apa? Kesimpulan. Jadi ini pendahuluannya. Nah, terus nanti sudah menyampaikan nas Alkitabnya di dalam ini. Ada nas Alkitab, ada temanya, kalimat peralihannya, pokok besarnya, uraian pokok besar itu pokok kecil, dan terakhir masuk kesimpulan. Ya, kesimpulan. Oke. Oke, kita perhatikan kesimpulan. Ya, unsur-unsur yang ada dalam kesimpulan. Apa saja unsur-unsur dalam kesimpulan? Singkat, ya, dikatakan singkapkan pokok-pokok utama. Singkapkan pokok-pokok utama. Tadi itu pokok-pokok besar. Kalau tiga, sebutkan tiga-tiganya. Kemudian aplikasikan atau berikan dorongan untuk taat. Jadi harus diajak jemaat yang mendengar untuk mengaplikasikan, mempraktekkan pokok-pokok besar tadi. Ya, pokok besar tadi. Ya, yaitu harus mengampuni karena Tuhan telah dahulu mengampuni kita. Ya, harus mengampuni kesalahan orang lain karena Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu kita. Nah, itu. Karena siapa di antara kalian hadir yang hadir belum mengampuni sesamanya, perintah firman Tuhan hari sangat jelas, engkau harus mengampuni sebesar kesalahan apapun yang dia lakukan. Seperti Tuhan telah menerima segala kekurangan kesalahan kita, kita pun harus belajar mengampuni kesalahan orang lain. Itu ya, itu tantangan. Kemudian hadirkan variasi. Hadirkan variasi itu seperti tadi. Mungkin ada nyanyi dulu, bahasa satu ayat Alkitab nas penutup dulu kan gitu ya, atau disebut dengan ayat mas gitu ya. Nah, bervariasi, bisa dibuat variasi. Kemudian jangan pernah mengumumkan kesimpulan. Kesimpulan khotbah saya hari ini adalah, nah, jangan. Hindari ya. Gak usah dibuat kesimpulan khotbah, lebih baik ya khotbah ini akan saya akhiri dengan mengingatkan kembali apa yang harus kita terapkan. Yang harus kita terapkan adalah 1, 2, 3. Mari kita bersama-sama melakukannya dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Itu saja. Jadi jangan kesimpulan khotbah saya adalah, nah, nggak usah. Ya, ini saya ulangnya, jangan umumkan kesimpulan khotbahmu. Ya, oke. Misalnya nih, dan kesimpulannya gitu ya. Jangan umumkan kesimpulan ya, tidak jangan ya. Kemudian atau menambah kalimat lain di kesimpulan. Saya merasakan akan ada pidato yang lain lagi. Saya merasakan akan ada khotbah yang lain lagi. Tidak usah hindari hal-hal seperti itu. Ya, jadi jangan selalu akhiri dengan apa? Puisi atau doa yang terlalu panjang, ya. Baca puisi gitu. Sepertinya menarik itu kan belum tentu ya. Harus ada kepekaan waktu, kepekaan situasi, ya. Oke. Nah, sekarang coba contoh. Perhatikan ini, contoh membuat kesimpulan. Kembali dengan nas Alkitab Nehemia 1. Tolong diperhatikan supaya kalian bisa membuat kesimpulan ya. Tema khotbahnya doa mengubahkan keadaan. Kesimpulannya apa? Masih ingat tadi kesimpulan isinya apa? Tema, kata kunci, pokok besar. Ya, coba disimpan di pikiranmu, di hatimu. Kesimpulan itu adalah isinya tema,
kata kunci pokok besar. Ya, ulang lagi pokok besarnya. Ya, pokok besarnya. Oke, perhatikan ini. Ini kesimpulan dari khotbah tentang Nehemia, tokoh Nehemia, ya. Yang mana temanya? Yang temanya adalah doa dapat mengubahkan keadaan. Sudah terbukti di dalam kesaksian Nehemia. Ia berdoa dengan terbeban. Nah, ini pokok pertama ini ya. Ia berdoa dengan terbeban atas keadaan bangsanya. Nah, ini sudah pokok besar yang pertama. Disertai sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini pokok doa, sudah pokok besar yang kedua, ya. Pokok besar yang kedua. Dan berusaha menggunakan potensi serta strategi secara maksimal. Nah, ini sudah masuk berusaha menggunakan potensi, itu sudah pokok besar ketiga. Yang ketiga. Pada akhirnya segala cita-citanya berhasil. Doa kita juga dapat mengubahkan keadaan. Nah, tantangan doa kita juga dapat mengubahkan keadaan. Singkat, padat, jelas. Jadi tidak usah terlalu banyak ya kesimpulannya. Karena itu kesimpulan. Contoh buat kesimpulan kedua, coba kita perhatikan. Kesimpulan kedua ya, yang diambil dari Nas Alkitab Yohanes 2:1 sampai 11. Tema khotbahnya keluarga yang diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya. Nah, Tuhan memiliki perhatian khusus bagi keluarga. Tuhan merindukan adanya pemulihan dalam keluarga. Keluarga kita akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Jika kita, nah ini sudah masuk pokok besar. Jika kita, yang pertama, mengundang Tuhan dalam keluarga. Itu udah pokok besar pertama. Jika kita mentaati firman-Nya, pokok besar kedua. Jika kita melangkah dengan iman bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah kita, itu sudah masuk yang ketiga. Diuraikan dengan singkat. Yang penting ingat pokok besarnya, hubungkan pokok besar itu dengan satu ke pokok besar yang lain, menjadi suatu kalimat yang tidak terlalu panjang, ya. Jadi satu kalimat. Nah ini itu kesimpulan, ya kesimpulan. Oke. Oke, ini latihan membuat kesimpulan. Latihan membuat kesimpulan ini ditangguhkan dulu, Nanti kita langsung sekaligus dengan pendahuluan. Ya. Sekarang saya mau jelaskan dulu bagaimana membuat pendahuluan langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh setelah ini ya. Ya, setelah ini. Oke, sekarang kita masuk langkah terakhir dulu. Yaitu membuat pendahuluan khotbah. Kan kadang bertanya, kenapa kok pendahuluan terakhir? Ya, beda dengan membuat skripsi atau apa itu namanya makalah, ya kan gitu ada pendahuluan. Nah ini kan kalau khotbah pendahuluan terakhir, mengapa? Karena harus siapkan isinya dulu. Pendahuluan itu seperti etalase ya. Etalase itu apa? Etalase misalnya kalau pernah lihat toko emas, jual emas itu kan. Nah, lihat tuh etalasenya dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan emasnya bagus gitu ya. Dari pemandangan lihat. Jadi itu ketika orang melihat selintas, bagus sekali kan gitu ya. Jadi ada pembesarnya gitu ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Itu pendahuluan itu seperti memperkenalkan khotbah. Misalnya kalian sama sehari-hari ketemu dengan orang baru, ya memperkenalkan diri. Biasa perkenalkan diri siapa? Apa yang diperkenalkan biasanya? Namanya kan gitu ya. Nah, namanya siapa namanya ya, statusnya, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Nah, itu perkenalan, Nah, dalam khotbah juga begitu, ya. Pendahuluan itu adalah memperkenalkan khotbah yang akan disampaikan, ya. Ya, jadi perhatikan. Jadi pendahuluan itu adalah cara memperkenalkan apa yang dikhotbahkan. Kalau dikatakan seperti iklan gitu kan. Makanya di pendahuluan itu nggak boleh panjang-panjang waktunya, menggunakan durasi waktu ya. Oke. Nah, perhatikan sifat dari pendahuluan itu seharusnya dia singkat, menarik, bahkan menimbulkan minat pendengar. Pendahuluan itu sangat menentukan khotbah saudara mau didengar atau tidak. Kalau pendahuluannya sudah nggak jelas, orang sudah nggak menarik untuk mengikuti selanjutnya. Makanya iklan itu makanya di iklan itu kan singkat, padat, jelas, orang langsung nangkap.
Kali ini juga banyak pengaruh iklan. Ada produk baru tentang sesuatu, cepat kalian nangkap, nyari. Bagus sekali nih. Ya, gitu ya. Nah, sehingga ada penasaran melihat dan ingin juga memiliki kan gitu ya. Oke, jadi juga harus sederhana. Ya, jadi itu ya. Oke, perhatikan dalam pendahuluan. Memperkenalkan khotbah. Coba kalau misalnya memperkenalkan khotbahnya tidak jelas, orang sudah mulai ngantuk. Ya, muap-muap seperti itu anak kecil itu ya. Dia muap. Makanya di perkenalan itu sangat menentukan ya. Nah, apa bedanya itu dua bayi itu? Apa bedanya? Beda nggak itu? Dua bayi. Beda, Pak. Ekspresinya apa? Ekspresi yang pertama Ngantuk. ngantuk. Ya, dia tidak tertarik, ya kan? Nggak tertarik. Tapi ekspresi yang kedua, Dia tertarik, matanya terbuka. dia tertarik. Dilihat ekspresinya. Penasaran dia mau dengar. Apa ya khotbahnya Werwin hari ini ya? Apa khotbahnya Silsi hari ini ya? Ketika masuk dalam pendahuluan, ya. Khotbah firman Tuhan hari ini adalah apa? Tema firman Tuhan hari ini adalah ya, meraih keberhasilan, diulang lagi, meraih keberhasilan. Ini menarik ini khotbah, meraih keberhasilan, saya juga ingin berhasil. Nah, ya. Setiap kita pasti merindukan berhasil, tidak pernah menginginkan namanya kegagalan. Nah, gitu. Pasti mengharapkan merindukan kita berhasil. Bagaimana caranya supaya hidup kita berhasil? Mari kita buka Alkitab. Dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sekian. Kita belajar dari Nehemia. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk berhasil? Mari kita baca nasihat kita dan seterusnya. Kan? Nah, orang dengar, oh iya, ada contoh ternyata dalam Alkitab berhasil Nehemia. Nanti bisa ceritakan sedikit tentang Nehemia. Ya, keberhasilannya di mana? Nah, gitu, di pendahuluan. Tapi sedikit, nanti penjelasannya ada di penguraian menjelaskan di pokok kecil. Ya, hanya disinggung sedikit aja boleh ya. Ya, hubungan sedikit. Jangan dijelaskan di pendahuluan isi khotbah. Hindari menjelaskan isi khotbah di pendahuluan. Pendahuluan itu hanya memperkenalkan. Memperkenalkan apa? Nas Alkitabnya kau perkenalkan, temanya kau perkenalkan, gitu. Pokok besar jangan, baru masuk tadi yang sebut tadi pendahuluan itu. Misalnya tentang keluarga adalah ya satu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi keluarga. Karena Tuhan mau keluarga itu bahagia. Bagaimana supaya keluarga itu bahagia? Mari kita membaca suatu nas Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai sekian. Nah, sesuai dengan tema hari ini, keluarga bahagia. Nah, itu sudah selesai. Sampaikan itu, pendahuluan itu, di situ aja sikap, baru masuk. Jadi memperkenalkan. Sekali lagi, memperkenalkan khotbah, bukan menguraikan khotbah. Ya, ini mengapa saya ulang-ulang? Saya beberapa kali saya ulang-ulang ini, sampaikan ini masih tetap aja yang salah. Di pendahuluan sudah mulai menjelaskan khotbah. Ya, oke. Nah, perhatikan di sini. Sekalipun pendahuluan dalam urutan kerangka khotbah adalah urutan pertama, dalam membuat khotbah urutan terakhir sebab pendahuluan menjadi sarana memperkenalkan isi khotbah. Di 7 langkah menyusun khotbah, maka di 7 langkah itu ini kan yang terakhir ini. Bukan berarti nanti kalau sudah jadi khotbah, pendahuluan itu kau taruh di belakang, di bawah, jangan. Ya. Kalau sudah menyusun khotbah secara utuh, secara lengkap, pendahuluan tetap bagian atas. Ya, bagian atas nama memperkenalkan. Ingat ya, nanti jangan sampai ada yang salah ya. Ini saya udah ulang ini. Dari tahun ke tahun saya mengajar homiletik masih ada aja yang salah. Karena terakhir menyusun khotbah itu pendahuluan dibuat urutan terakhir paling bawah. Paling bawah itu nanti kesimpulan. Paling bawah itu kalau sudah menyusun khotbah itu paling terakhir bagian tubuh khotbah itu kesimpulan atau penutup, bukan pendahuluan. Pendahuluan itu tak bagian atas, sekalipun di dalam mempelajarinya pendahuluan itu belakangan. Langkah terakhir, tetap nanti tempatkan pendahuluan itu di atas. Bisa mengerti? Bisa ya? Halo? Masih ada? Bisa, Pak. Ya. Ini. Masih, Pak. Oke, jadi pendahuluan itu harus singkat, memiliki hubungan langsung dengan tema khotbah. Selalu ingat tuh.
Jadi ingat nas, ingat tema, ingat pokok besar. Nah, ingat kesimpulan. Harus sesuai, seiring, ya seiring. Jangan sampai kau berbicara tentang berbicara kebahagiaan, tiba-tiba nanti berbicara topik yang lain gitu. Di apa namanya di kesimpulan. Ya, temanya tentang kebahagiaan, tiba-tiba terakhir bicara tentang apa? Ya, tentang kesuksesan. Nah, udah lari dari tema khotbah dan juga dari nas khotbah, ya. Jangan, ya. Memiliki hubungan langsung dengan pendengar, itu ya. Hindarilah sikap atau kesan kurang siap, tidak percaya diri, kurang simpatik, kurang menguasai bahan. Di pendahuluan itu jangan, ya. Nah. Aduh, ini mana nih? Mana nasnya? Mana khotbahnya? Nggak siap. Mana ininya? Siap-siap terlihatan gelisah. Ya, gelisah. Kusek ke sana ke sini. Oh, ini apa nama terkesan tidak siap. Jangan, ya. Kalau sudah berdiri di depan di mimbar, berarti sudah siap. Ya, sudah siap. Siapkan segalanya. Jadi jangan sampai tidak siap. Kuasai bahan khotbahnya. Kalau sudah buat khotbah, teks tertulis, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ada yang jatuh. Jangan sampai ada yang dimakan tikus. Ya. Nah, ya, nanti cari di mana ini? Kan disimpan. Besok mau khotbah, kan itu disimpan dulu. Pagi-paginya waktu berangkat nggak diperhatikan lagi. Lengkap atau tidak? Percaya diri aja bawa. Ternyata sampai di gereja, dia buka Alkitab, ada satu lembar jatuh. Bingung dia mau menyampaikan apa. Kalau ini enggak apa, kalau masih ingat, masih mending. Ini dia lupa. Lalu bilang, aduh, maaf, Bapak Ibu pendengar, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ternyata pokok besar saya hilang satu ini. Kata tadi jatuh di mana? Ya, coba kalau khotbah kira-kira seperti itu apa yang terjadi? Ya, wah ini khotbah nggak, orang ini nggak siap ini, gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Hindari sikap yang berlebihan dan terlalu banyak janji di pendahuluan. Ya, jangan ya. Oke, jangan mulai pendahuluan dengan berkata begini. Perhatikan ya. Jangan mulai pendahuluan dengan berkata, saya terjaga sepanjang waktu bergumul dengan khotbah ini. Jadi saya berharap Anda menyukainya. Nah, ini sudah mulai berpikir yang seperti pesimis ya, khotbahnya tidak didengar oleh orang. Jadi dari mulai dari awal, dengarkan khotbah saya ya, berikan perhatian kepada khotbah saya seperti mengemis. Ya, mengemis. Di dalam pendahuluan jangan ada terkesan memohon. Ya, memohon dalam arti seperti mengemis ataupun seolah-olah kita menjadi objek perhatian mereka, ya gitu ya, tidak seperti itu. Ya, ini harus dihindari, harus seperti ini. Ataupun ya maaf Bapak Ibu, jika khotbah ini nanti kurang berkenan di pendahuluan ini. Maaf Bapak Ibu, jika khotbah ini nanti kurang berkenan di hati Bapak Ibu, maafkan saya. Kan gitu ya. Atau mungkin tidak memuaskan hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Tidak boleh berkhotbah seperti itu memulai di awal. Ya, jangan, ya. Oke. Berkhotbah berarti sudah siap. Diberikan kesempatan berarti sudah siap. Ya. Oke. Nah, itu perlu. Jadi jangan juga meminta maaf di pendahuluan. Contoh, ya khotbah dengan dimulai permohonan maaf. Maafnya apa? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya terus terang persiapan khotbah saya ini kali ini kurang. Jadi khotbah ini tidak akan terlalu bagus lah. Nah yang begini-gini dihindari, ya hindari, nggak boleh, ya nggak boleh ya. Ya, jadi ya kalau nggak siap nggak usah berkhotbah. Kemudian kata maaf yang kedua lagi, maaf bahasa Inggris saya agak kurang. Ya kalau memang nggak bisa berbahasa Inggris berkhotbah nggak usah bahasa Inggris, ya nggak usah, bahasa Indonesia saja yang baik, ya. Nah, kemudian minta maaf Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Anjing memakan naskah khotbah pertama saya, jadi saya harus membuatnya lagi. Nah itu ya. Nah, itu hindari hal yang seperti itu. Jadi hal yang terpenting yang harus dilakukan di pendahuluan itu adalah pertama, raih perhatian atas subjek yang dikhotbahkan. Raih bagaimana mereka bisa memperhatikan khotbah kita, ya, dengan menyebut tema yang sangat menarik, dengan pendahuluan memperkenalkan khotbah yang sangat menarik. Nah, membuat mereka antusias, menyiapkan waktunya, memfokuskan pikirannya, hatinya untuk mendengarkan khotbah. Itu di awal itu sangat menentukan.
Jangan sampai membuat orang tertidur, ya. Kemudian bangkitkan kebutuhan. Bahwa khotbah yang kalian sampaikan itu adalah kebutuhan mereka. Itu ditekankan di dalam pendahuluan seperti tadi yang saya bilang. Ya, Tuhan adalah pencipta lembaga pernikahan. Tuhan menghendaki supaya keluarga itu bahagia, harmonis, diberkati. Nah, kata-kata seperti itu. Nah, tapi kenyataannya mengapa banyak keluarga hari-hari ini tidak bahagia, tidak diberkati, bahkan terjadi perceraian. Apa penyebabnya? Hari ini khotbah yang akan disampaikan, tema firman Tuhan ini, keluarga yang bahagia. Bagaimana supaya keluarga kita bahagia? Mari kita baca nas Alkitab yang ambil dari bla 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 bla. Ya kan gitu ya. Gitu. Sehingga tidak orang ya tersentak, hatinya tersentak mau dengar. Ya keluarga saya selama ini berantakan, tidak bahagia. Dia akan berpikir, dia akan mendengar khotbahnya. Saya ingin keluarga saya bahagia. Kan gitu. Masuk ke pikirannya, dia fokus akan mendengarkan khotbah. Kalau udah jelas, kan? Itu. Suara pun menentukan, lantang. Nanti akan dipraktek nanti sebelum praktek nanti akan belajar ya bagaimana mengatur tempo, ya. Ada tempo suara kita lebih datar, ada lebih tinggi, ada lebih rendah. Tidak boleh tinggi terus, tidak boleh rendah terus, tidak boleh datar terus. Jadi ada variasinya, ya variasinya. Kemudian perlu memberikan latar belakang. Latar belakang misalnya kita khotbah dari kitab Efesus, Filipi misalnya kan, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Misalnya hidup bersukacita. Karena kita tahu, ya ada alasan bagi Paulus tidak bersukacita. Mengapa? Karena surat ini ditulis pada saat dia sedang ada di penjara. Surat Filipi ini ditulis pada saat dia di penjara, di mana penjara itu menunggu. Ya, menunggu dia akan dihukum, dieksekusi. Secara logika manusia tidak mungkin bersukacita karena yang adalah ketakutan untuk menunggu eksekusi. Tapi kenyataannya Paulus mengajak jemaat bersukacita karena dia juga bersukacita karena sukacitanya tidak dipengaruhi oleh situasinya ada. Ini latar belakangnya. Sekarang kita belajar mengapa Paulus bisa bersukacita dalam kondisi seperti itu. Kita pun mampu bersukacita seperti Paulus. Kuncinya adalah belajar dari Paulus 1, 2, 3. Itu ya. Ya. Tahu nanti kasih tahu ilustrasi apa bisa juga kasih tahu perbandingkan dengan sukacita semu di dunia ini dari negatif kepada yang positif ya. Ya, kalau orang di dunia ini bersukacita karena banyak uang, karena banyak harta dan yang lain sebagainya. Tapi sukacita kita bukan karena harta, bukan karena uang. Tapi sukacita kita yang kita peroleh dalam Kristus, sukacita yang abadi. Ya. Kemudian ulangi kerangka atau pokok besar. Bukan teks yang dibaca. Itulah pendahuluan. Sekarang coba kita perhatikan contoh membuat pendahuluan. Contoh membuat pendahuluan masih topik temanya kisah Nehemia. Kisah Nehemia ya. Ya kisah Nehemia pasal 1. Oke, perhatikan pendahuluannya isinya seperti ini. Ini contoh ya. Banyak masalah yang ada di sekitar kita yang tidak mampu kita ubah, baik melalui strategi, metode, kemampuan, maupun potensi kita. Bahkan keberhasilan dan pengalaman masa lalu juga tidak bisa mengubah masalah masa kini. Ya, mengubah masalah masa kini. Baik itu masalah ekonomi, keamanan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Kalau demikian, apa yang dapat mengubah kita? Apakah ada peluang kita untuk mengubah keadaan kita? Nah, tanda tanya kan? Kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema khotbah kesempatan yang baik ini adalah doa mengubahkan keadaan. Tema khotbahnya apa? Doa mengubahkan keadaan. Nah, bagaimana langkah-langkah supaya doa kita dapat mengubah keadaan? Mari kita baca nas Alkitab yang terdapat dalam Nehemia 1. Ya, Nehemia 1 dan seterusnya. Perkenalkan. Oke, itu pendahuluan singkat kan? Nah, terlalu panjang ya. Oke, itu pendahuluan. Kemudian kita contoh yang kedua, membuat contoh kedua. Ya, contoh kedua. Ini diambil dari nas Yohanes 2, 1 sampai 11. Oke, pendahuluan. Keluarga adalah lembaga ilahi yang dibentuk oleh Allah.
kepedulian Yesus menghadiri pernikahan di Kana dengan melakukan mujizat pertamanya, memberikan bukti bahwa Allah membentuk keluarga juga berkenan memberkati keluarga itu. Keluarga kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Langkah-langkah apa yang kita perlukan supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan? Mari kita baca satu nas Alkitab, Yohanes 2:1-11. Dengan tema khotbah hari ini, keluarga yang diberkati Tuhan, dan seterusnya. Ini, jadi memperkenalkan khotbah. Memperkenalkan khotbah, ya. Jadi itu. Jadi memperkenalkan diri dari khotbah itu sendiri. Oke. Nah, latihan pendahuluan khotbah. Oke, nah ini latihan dalam Lukas 5:11 dan Yohanes 2:11 ini kalian tidak usah ini. Ya, apa yang sudah kalian kerjakan di rumah. Ya, ada tiga tema khotbah kan? Ada 3 tema khotbah. Kemudian saya udah minta dari tema itu pilih satu buat pokok besarnya. Oke, buat pokok besarnya. Nah, hari ini dari satu pokok besar buat pokok kecilnya. Ya, pokok kecilnya. Nah, selesai pokok kecil baru masuk nanti buat penutup atau kesimpulan khotbah. Dan terakhir pendahuluan. Ya, pendahuluan. Ya, pendahuluan khotbah. Maka lengkaplah semua khotbah. 7 langkah membuat khotbah. Sudah lengkap. Ya. Ingat itu ya. Jadi yang pertama menentukan memilih nas. Ya, memilih nas. Ya. Yang kedua menentukan tema. khotbah. Ketiga, Membuat kalimat peralihan. kalimat peralihan. Yang keempat, Membuat pokok besar. pokok besar. Kelima, Membuat pokok kecil. pokok kecil. Keenam, Membuat kesimpulan atau penutup khotbah. yang terakhir, Membuat pendahuluan khotbah. pendahuluan. Khotbahnya setelah dibuat pendahuluannya ditempatkan di mana pendahuluan itu? Di atas. Paling atas. Ingat itu ya. Oke, jadi itulah 7 langkah membuat khotbah ekspositori. Nah, bagaimana caranya kalian supaya semakin mantap mempersiapkan khotbah ekspositori? Banyak latihan. Bisa mendengar khotbah, ya. Coba dibuka di YouTube. Ya, di YouTube. Ya, buka di YouTube. Orang-orang yang menyampaikan khotbah ekspositori. Semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita mendengar, akan semakin kita terampil berkhotbah. Ya, ilmunya bisa kita ikuti, tapi gaya cara berkhotbahnya bisa dengan cara gaya kita sendiri. Ya kan? Nah, begitu. Saya sendiri sampai hari ini juga masih sering ya mendengarkan khotbah orang lain. Perlu ada satu pengembangan diri, ya pengembangan diri untuk cara-cara khotbah yang modern, khotbah masa kini. Lagi sudah zaman teknologi sekarang ini, ya kemajuan IT, ya harus kita ikuti, ya kita ikuti. Jangan sampai ketinggalan. Jemaat sudah lebih maju, pengkhotbah masih belum tahu menggunakan IT. Jemaat sudah banyak. Ingat, ya pada saat kalian khotbah di mimbar, jemaat itu punya handphone. Ya di handphone itu bisa, ya mencari khotbah yang akan kalian sampaikan ada atau tidak. Dengan yang langsung ini khotbah yang buat sendiri atau khotbah diambil dari Google ya. Langsung ketik misalnya temanya keluarga bahagia, langsung diketik keluarga bahagia. Nah, dia cari. Ya kan? Nah, itu ya. Nah, ini persis seperti yang di Google khotbahnya. Nah, gitu kan? Berarti bukan hasil karya sendiri itu, hati-hati. Ya. Ya, tidak ada dosa, tidak salah, tapi ketika orang-orang yang seperti ini waduh, dia ternyata itu bukan khotbah dibuat sendiri. Nah, ya harus usahakan khotbah itu hasil karya sendiri. Boleh mengutip yang lain sifatnya hanya rekomendasi atau melengkapi. Oke, nah itulah khotbah ekspositori. Ya, oke, kalau sudah demikian, kita